Jepang kekurangan aktor pemeran film panas, terutama yang laki-laki. Jadi ini cocok nih buat yang hashtagnya kabur raja dulu. Oke, hari ini saya di roasting ya kan. Jadi kemarin tuh saya membuat sebuah video pendek di Reels tentang kabur raja dulu. Dan saya berbicara bahwa hati-hati dengan adanya kampanye itu ditunggangin oleh para scammer-scammer, lowongan kerja bodong yang tujuannya Kamboja, Myanmar itu untuk mencari mangsa. Dan saya langsung diserbu oleh buser-buser, nggak tahu buser-buser bodong lah. Dikira kita buser lah, kita menjilat pemerintah, ketika kita dianggap dapat duit lah, stafsus dan lain-lainnya. Tapi ada beberapa hal yang menarik dari kabur aja dulu. Dan kalaupun Anda mau kabur aja dulu nggak apa-apa. Saya tidak pernah melarang Anda untuk kabur, dan siapa saya yang melarang ya kan, nggak ada urusan. Kita juga adalah hasil dari kabur aja dulu zaman nenek moyang kita di Cina. Ya kan, kalau dulu ada hashtagnya kan begitu, akhirnya kan kesini jadi Cindo ya. Nah tapi ada beberapa hal yang perlu Anda cermatin sebelum kabur aja dulu. Seperti apa? Kita akan saksikan di video berikut ini. Tapi jangan lupa Anda subscribe di YouTube Roy Sakti. Halo Streetmart, ketemu bersama saya Roy Sakti dan kita akan membahas tentang kabur aja dulu. Memang hashtag kabur aja dulu ini menjadi meledak karena memang kalau kita lihat ya, pengangguran itu makin banyak, mulai banyak narasi kuliah bertahun-tahun habis ratusan juta, gaji cuman 2-3 juta gitu kan. Ini kan apa nggak scam, kemudian banyak PHK di mana-mana. Jujur kalau kita melihat kondisi negeri ini memang sedang tidak nyaman dan tidak baik-baik saja. Itulah kenapa saya menyadari bahwa hashtag kabur aja dulu itu makin menarik. Apalagi ketika kita di sosmed, kemudian kita melihat influencer-influencer yang berada di luar negeri seolah-olah hidupnya enak gitu kan. Influencer-influencer ya mengkampanyekan kabur aja dulu. Nah tapi sebelum kita mulai ya, kabur aja dulu. Ya sebenarnya gini, ada sisi positif dan ada sisi negatif. Hari ini saya akan share kepada Anda tentang apa yang harus diperhatikan ya. Nomor satu teman-teman ya, jadi Anda itu mau cari duit, intinya kan mau cari duit di luar negeri, setuju ya teman-teman ya. Anda mau cari duit di luar negeri seperti TKW ataupun TKI yang legal, it's okay ya. Dengan selisih kurs saya yakin juga Anda akan mendapatkan gaji besar. Terutama kalau Anda itu mengandalkan skill fisik. Jadi kayak contoh Anda menjadi kuli, jadi babysitter, jadi pelayan toko. Kalau di-compare apple to apple ya, maka gajinya akan lebih besar. Tapi sebenarnya yang Anda harus perhatikan juga adalah gaji yang lebih besar artinya gaya hidup yang lebih besar ya. Dan stabilitas ya kan, kita sekarang kemana Pak tujuan kabur itu ya. Nah kalau ke negara-negara Eropa oke lah ya. Nah cuman kan kadang-kadang kan kalau ke Jepang, Jepang lagi depopulasi ya, dan Jepang lagi kekurangan pemeran film. Jadi mungkin kamu boleh ini masuk ke sana jadi pemeran film. Nah, atau ini kameramen ini berangkat ke Jepang nih. Kan orang Jepang suka yang ini kan Asia-Asia gitu kan, tampang-tampang yang Asia Tenggara itu ya. Nah, tapi gini, saya akan share dikit ya teman-teman ya. Jadi kendala dari para TKI, TKW ya. Kita berbicara TKI dan TKW dulu ya teman-teman ya. TKI dan TKW ini ada siklus. Jadi kan di kelas saya Credit Card Revolution, saya pengen mengajarin orang entrepreneur cari modal dan lain-lainnya. Saya melihat ada sebuah siklus yang kayak lingkaran setan. Ini terjadi, kakak saya itu kerja di Hong Kong, teman-teman. Kemudian adik saya ada yang kerja di Kamboja, jadi admin judol. Dan kemudian beberapa kawan-kawan saya juga mereka. Jadi mereka ini ada siklus lingkaran setan. Ketika Anda niatnya mencari modal di luar negeri, kemudian nanti ada. Jadi gini, lingkaran setan mereka itu bagaimana teman-teman ya? Lingkaran setan mereka adalah apa? Dia cari duit banyak-banyak di luar negeri dengan harapan nanti kembali ke Indonesia, buka bisnis, kemudian punya modal. Tapi begitu karena sudah bertahun-tahun tinggal di luar negeri, begitu kembali ke Indonesia itu
Zong blank, mau ngapain tuh blank, dan yang terjadi adalah apa? Dia buka asal-asalan, suruh saudaranya buka, keluarganya buka, temannya buka, dan uang dari hasil kerja bertahun-tahun tuh habis di tangan saudara ataupun teman untuk buka bisnis yang nggak jelas. Dan sampai akhirnya dia bangkrut lagi, dan kemudian dia kembali lagi ke luar negeri untuk mencari modal. Beberapa tahun kemudian balik lagi, pulang lagi, duit dihabisin sama keluarga. Begitu terus sampai bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ya. Coba bagi Anda yang TKW ngerasain nggak hal yang seperti itu ya. Jadi ini yang agak hati-hati kawan-kawan ya. Kemudian berikutnya kalau memang Anda memang mau berganti warga negara, saran saya ya kan Anda menikahlah dengan orang luar negeri. Terutama Belanda. Karena nanti anak Anda adalah calon-calon pemain timnas kita. Ya, jadi perbaiki bibit-bibitnya ya kan. Ya, karena Anda tuh menyukseskan timnas untuk masuk Piala Dunia. Karena nanti ya dari anak-anak Anda itulah calon-calon timnas-timnas yang naturalisasi itu ya. Jadi saya dukung Anda. Nah, kemudian teman-teman yang mungkin Anda tidak tahu di sisi dunia yang lain, sekarang ini lagi ngetren ya banyak lowongan kerja bodong. Di mana banyak para agen-agen ini yang memberikan tawaran surga, terutama kayak di TokTok, di Facebook, di mana itu kan. Kerja di luar negeri, gaji belasan juta, jadi apa, skill tidak perlu, santai semua, diurusin semua ya. Banyak orang yang terjebak di situ ya. Nah, problemnya adalah apa? Apakah ketika kerja di luar negeri Anda jadi apa? Ternyata ketika kerja di luar negeri Anda dijual, teman-teman ya. Dijual dari tenaga scammer ya. Jadi perusahaan-perusahaan scammer ataupun admin judol. Sebenarnya kalau judol itu enggak juga sih. Kalau judol itu orang itu biasanya berangkat ke Kamboja kayak contoh ya. Hashtag kabur aja dulu itu sudah dialami di Medan. Di Medan tuh anak mudanya itu udah jauh berkurang drastis pada pindah Kamboja semua kerja di sektor judol. Biasanya kalau yang kerja di sektor judol, admin judol itu, ya itu masalah mau sama mau lah, suka sama suka. Dari awal dia udah tahu lah, dia akan kerja jadi admin judol dan lain-lainnya. Ya itu. Tapi kadang-kadang yang paling berbahaya adalah apa? Yang berbahaya itu justru yang ke Kamboja, Myanmar ini yang ketika Anda dijual ke perusahaan Cina daratan, teman-teman. Di mana di situ Anda akan dijadikan admin untuk scam, jadi melakukan scam. Jadi kalau sekarang itu mungkin kalau ada aplikasi-aplikasi ponzi ataupun love scam yang tiba-tiba ada orang luar negeri menjapri kamu, kemudian nanti kamu jatuh cinta, kemudian diajak invest kripto dan lain-lainnya itu. Jadi nanti ada pekerjaannya seperti itu kawan-kawan. Dan itu pekerjaannya itu dalam under pressure dan Anda itu ditawan. Jadi sudah siklusnya TPPO. Ya. Jadi bukan karena kerja, karena Anda memang mau kerja di situ gitu kan. Beda kalau yang admin judol ini kan kebanyakan memang Anda kerjanya mau admin judol ya itu. Nah, tapi kalau yang di sini adalah mereka lebih condong pada romusa, teman-teman. Anda akan dijual dari perusahaan dan kalau nggak perform ya kan Anda akan disiksa. Bahkan ada yang beberapa tahun yang lalu itu ada yang podcast di tempat saya itu ya kan darahnya diambil ya dan kemudian dijual ke perusahaan lain. Bahkan nanti kalau mau nebus ya Anda harus nebusnya itu lebih mahal daripada Anda keluar duitnya, teman-teman. Makanya sekarang kan banyak sekali yang bikin video untuk minta tolong Pak Prabowo, Pak Jokowi dan lain-lainnya. Saya di sini kerja di Myanmar, Pak. Saya melewati agen, saya ditipu agen di sini, Pak. Kami di sini kerja tidak manusiawi. Tolong bantu kami, Pak Jokowi, Pak. Saya WNI asal Jember, saya ditipu Pak sama agen saya. Saat ini saya bekerja di perbatasan Myanmar. Saya diiming gaji besar oleh agen saya, Pak. Tolong saya Pak Jokowi, saya di sini dipekerjakan tidak manusiawi. Saya diintimidasi, tolong saya Pak. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi jangan sampai hanya karena kehasut kabur aja dulu, kemudian Anda terjebak di hal-hal seperti ini. Biasanya agen-agen ini, ada agen-agen yang nggak resmi teman-teman, Anda dijual, dia dapat komisi. Jadi saran saya kalau memang Anda mau kerja aja dulu ya Anda harus lihat-lihat minimal ada teman referensi di sana. Cuman kadang-kadang ya kan pernah kasus juga, ini juga ada salah satu referensi teman, ternyata temennya itu tukar kepala teman-teman. Jadi dia ngajak temennya untuk kerja di Kamboja, enak di sini, ternyata di sana nggak enak. Tapi kalau kamu memasukkan satu teman, kamu bisa keluar gitu loh. Ada nggak gitu tuh? Jadi agak hati-hati. Terutama biasanya nggak langsung ke Kamboja kawan-kawan.
Biasanya itu tujuannya Filipina, Thailand, Dubai. Nah, nanti dari sana baru dioper. Nah, itu. Dan ketika kamu sudah nggak punya apa-apa, kamu nggak punya paspor dan lain-lainnya, wah, ya itu nanti akan diperdagangkan. Dan banyak kasus juga WNI kita itu hilang, mati, nggak jelas. Organ-organnya juga dijual, itu sudah ada kasus seperti itu, kawan-kawan. Karena kan Anda TPPO, ya kan perdagangan orang. Jadi Anda itu udah kayak komoditas, Anda kayak budak aja. Nah, jangan sampai Anda masuk yang seperti itu, ya kan? Jadi saran saya kalau memang Anda mau kabur aja dulu, ya lewatlah Biro Tenaga Kerja yang resmi, yang legal, jadi maju sebagai TKI, TKW, ataupun Anda punya saudara di luar negeri, yang kemudian nanti Anda numpang dulu di sana sambil dia mencarikan koneksi, kan banyak juga diaspora teman-teman orang Indonesia di luar negeri, tapi hati-hati jangan sampai kena siklus itu, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat untuk yang mau kabur aja dulu, ya. Tapi rekomendasi saya berangkat Jepang deh. Jadi pemeran enak itu udah. Kan kebanyakan dari Anda kan juga mau kondo toh, modal doang. Salurkan. Ayo, daripada lu di sini nonton sana jadi pemain sekalian lah. Harumkan nama Indonesia. See you guys.